Terima kasih Pak Edward Monang, pujiannya luar biasa. Pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Naomi akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Naomi. Ya, terima kasih Bu Ana. Mari Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, serta menyenangkan hati-Mu. Ampuni setiap dosa juga pelanggaran kami Tuhan, untuk kami tetap layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan pembacaan dan juga akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 33. Nanti Bu Neliana akan membaca keseluruhannya ya. Kemudian Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 60. Nanti maaf, Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 20 dibacakan Pak Mulia. Kemudian ayat 21 sampai 40 akan dibacakan oleh Naomi, dan ayat 41 sampai selesai akan dibacakan Pak Krul Menik. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Salam Bu Ana. Salam. Salam Bu. Ya. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube, dan juga salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 30 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan mereka dari atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab,
supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya dia dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar! Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara
menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan akan menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun, menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar akan ditimpakan Tuhan ke atasnya. Panah dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja, dasarnya dibuat dalam dan lapang. Puncaknya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bu Nadiana. Silakan Pak Mulia. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 20. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub. Dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas
tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya, kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara pada Firaun, Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 5 banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Demikian. Terima kasih Pak Mulia. Silakan Naomi melanjutkan. Baik, saya firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu." Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihat dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku
seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, terima kasih Naomi. Silakan Pak Krulmenik melanjutkan ayat 41 sampai 60. Baik, saya lanjutkan. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya, menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Nah, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan.
Ya, terima kasih Pak Krumunik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini berjudul Mesir. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Tolong ditampilkan Yesaya 30 ayat ke 20. Terus di highlight ya. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Tentang Mesir ini sudah kita bicara berkali-kali, bahwa Mesir adalah simbol atau metafora dari perbudakan ya dan kedagingan, saudara ya. Orang kalau sudah diperbudak, ketergantungan ya mengandalkan orang lain, ya biasa minta-minta, biasa hutang-hutang. Itu tergantung ya. Orang kalau biasa utang, ada tekanan dikit dia pasti hutang, saudara. Ya, entah utang rokok, dari utang rokok sampai utang uang. Ini pengen jalan-jalan dikit nanti utang, pengen beli barang mewah dikit nanti utang, saudara. Entah mengapa begitu, saudara ya, entah mengapa. Itulah ketergantungan dan kebiasaan orang untuk pergi ke perbudakan tadi itu karena enak, gampang ya. Sekarang apalagi zaman sekarang di Indonesia mau apa-apa utang gampang, saudara ya. Nggak usah direncanakan, datang saja bisa pinjam apa namanya hutang online, pinjaman online ya kan, gampang sekali, saudara. Akhirnya menimbulkan banyak masalah, ya kan? Ada banyak, itulah Mesir kita, saudara ya. Itulah Mesir dalam hidupmu, saudara. Yang gampang utang-utang, yang gampang minta-minta, ya. Saudara, kalau saudara di dalam pergumulan hidup, Anda mudah sekali hutang, hati-hati, saudara. Sebab saat itu saudara sedang ada di Mesir, ya, dan itu jelas bukan kehendak Tuhan. Wah, sering saya diberkati Tuhan, saudara. Saya ketemu dengan komunitas Embun Pagi, orangnya baik-baik. Lalu saudara koleksi nomor handphone semua di Embun Pagi. Ya, setiap kali saudara ada kesusahan, saudara minta, saudara utang, saudara pinjam, semua satu-satu. Ya, dulu orang-orang yang mau nolong, ya kan ada beberapa orang yang kita orbitkan, ya kan. Nah, lalu para donatur ingin kenal langsung. Nah, dia minta nomor handphonenya, ya kalau saya sih kasih aja, nggak masalah ya, saudara ya. Lalu akibatnya apa, saudara? Semua donatur yang saya kasih nomor handphonenya, kemudian mereka kontak sendiri, sama dia disatronin, saudara ya. Nah, nanti kasih ayat-ayat buat mengintimidasi donatur ini, saudara. Bahwa dia harus ngasih ke dia. Intinya orang ini kudu ngasih uang. Kalau enggak, namanya kamu bukan orang Kristen, kamu ini munafik. Nah, dibilangin begitu, saudara ya. Sampai dibilangin begitu, saudara. Kamu tidak ada kasih, karena kamu tidak mengasih saya yang kekurangan. Ya, itu bahaya sekali, saudara. Hati-hati. Ya, makanya di dalam komunitas ini saya selalu bilang apa? Jangan kasih uang. Kalau mau kasih makan. Nah, itulah sebabnya kita bikin Yayasan Damaris dulu ya, untuk kasih makan. Karena kita nggak mau kasih uang. Nah, terus kita bikin Yayasan Embun Pagi. Supaya untuk orang-orang yang kekurangan dalam komunitas kita kasih barang. Oh, anaknya butuh sekolah, butuh sepatu, kita kasih sepatu, butuh tas, kita kasih tas, saudara. Ya, nah Anda daftar kalau Anda memang berkekurangan, gaji Anda di bawah UMR, ya Anda daftar, saudara. Nggak apa-apa. Tetapi jangan terus kali butuh Anda minta, nggak boleh. Sekalipun kita ada uang di yayasan, Anda tidak boleh meminta. Ya, tetapi Anda mendaftarkan diri. Saya dari keluarga miskin, saya membutuhkan bantuan. Nanti ada beberapa orang yang survei, ya kan? Kita benar-benar kalau memang membutuhkan, kita pandang butuh bantuan, kita benar-benar bantu, saudara. Nah, tetapi banyak yang menyalahgunakan, ya kemudian apa, saudara? Pemberian itu, ya kita pernah kasih orang suatu pemberian, lalu pemberian itu dijual, saudara. Ya, dijual, diuangkan. Itu jahat, saudara ya, yang begitu tuh ya. Saudara, saya kasih tahu Anda, ketika saudara dibantu, diberikan sepatu anaknya kasih sepatu, saudara, jangan dijual. Kenapa?
ya, karena itu berkat untuk anakmu. Oh, tapi ini terlalu mahal, Pak, bisa dijual, bisa dipakai lainnya. Oh, nggak boleh, saudara. Artinya Tuhan mau anakmu dapat itu, ya. Nah, saudara, kalau saudara membutuhkan uang, ya, uang itu butuhnya kan macam-macam, saudara, ya. Karena Anda, kalau buat berobat butuh uang nggak? Di Indonesia sudah ada BPJS, saudara. Anda nggak butuh uang, ya. Ada BPJS. Kalau memang Anda butuh dibayari BPJS-nya, Anda bilang. Ya, kalau memang kita lihat keuangan Anda tidak benar-benar parah ya, saudara, kita bayari BPJS-nya, saudara. Tetapi ingat ya, semua ini hanya bagi komunitas kita yang rajin di Zoom. Jadi enggak bisa Anda ujuk-ujuk langsung nembak. Ya terus nanti misalnya ada nih siapa nih, Pak Apeng tiba-tiba ngenalin ke saya, ya, kenalin orang. Saya enggak kenal, kalian semua nggak ada yang kenal. Ya kan, disuruh minta uang, soalnya minta saja sama Pak Paul. Oh, enggak akan dikasih, saudara. Tidak akan dikasih, jangan coba-coba, saudara. Ya, enggak saya marahin bagus, saudara. enggak saya maki-maki udah bagus, saudara. Kok dimaki-maki, Pak? Lah iya, soalnya kalau minta itu kadang-kadang kelewatan sambil mengintimidasi, sambil ngancam-ngancam pakai ayat Alkitab segala macam, saudara. Iya, saudara. Lah, Anda mau nakut-nakutin saya pakai ayat Alkitab. Aduh, saya ini pengajar, saudara ya. Jangan takut-takuti saya dengan ayat Alkitab. Enggak mempan, saudara ya. Enggak mempan. Oh, dulu saya pernah maki-maki Tuhan, saya nggak takut, saudara ya. Jadi saya nggak takut diancam pakai ayat Alkitab. Nggak urusan juga. Saya nggak urusan orang bilang saya munafik, pembohong, penipu, saya nggak urusannya, saudara ya. Percaya saya orang yang sangat nggak urusannya begitu-begitu. Saya tidak urusan apa kata orang, saudara. Saya yakin yang saya lakukan dan saya lakukan. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya cerdik seperti ular. Artinya apa? Saya tahu persis apa firman Tuhan bilang. Dan saya tulus seperti merpati. Saya tidak mencari pembenaran buat saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah firman Tuhan, dan saya lakukan dengan segenap hati. Orang mau ngomong apa, satu dunia ngomong apa, saya tidak urusan, saudara. Satu dunia ngomong apa, oh saya latihannya dari mulai apa, saudara? Satu sekolah, saudara. Ngerasani saya tidak urusan. Satu gereja ngerasain saya tidak urusan. Satu kota, enggak. Akhirnya satu negara, akhirnya seluruh, enggak urusan, saudara. Jalan terus, yang penting saya berbuah. Yang penting saya tetap berbuah. Ya. Nah, itulah Mesir, saudara ya. Orang-orang yang mudah sekali minta-minta ke orang, ya itulah Mesir. Ya, orang yang selalu minta pertolongan ke Mesir. Anda selalu minta. Ya, sudah saya kasih contoh, saudara. Kami dalam kesusahan kami, ya, ketika kami sudah bertobat kembali kepada Tuhan, kami nggak pernah minta, saudara. Serius, saudara ya. Sejak 2014 dalam kesusahan kami nggak pernah minta, nggak pernah utang lagi, ya, nggak pernah minta, nggak pernah utang. Ya, saudara. Bahkan saya mau pergi ke Eropa saja, uangnya saya nggak pernah pengumuman saya mau minta uang, nggak ada uangnya, nggak pernah, saudara. Itu beneran, saudara ya. Saya pergi dengan satu tiket. Hampir dipulangkan, saudara. Di bandara, di imigrasi di Belanda itu hampir dipulangkan saya, saudara. Ya, tetapi pertolongan Tuhan, dia nanya, saya jawab dengan jujur, saudara. Tiket yang satunya, tiket pulangnya mana? Saya nggak tahu, saya cuma punya satu tiket, saya diundang khotbah di sini. Saya bilang begitu, saudara. Ya, dan tiba-tiba kartu mahasiswa saya S2 tuh jatuh, saudara. Kamu dosen ya? Oh ya, saya dosen. Dia kan misalnya cuma universitas sudah ada kartunya. Dia pikir saya dosen, saudara ya. Ya memang saya dosen. Saya mengajar di sebuah STT kan. Nah, jadi waktu di Indonesia saya pernah mengajar di sebuah STT. Iya, saya dosen. Saya dikasih masih, saudara. Ya, saudara. Selama di Eropa tidak sekalipun saya minta-minta. Tidak pernah saya minta. Ya, tolong dong donasi, saudara-saudara, saya lagi jadi pemulung, tolong dong donasi, saya lagi susah, saya lagi kesusahan, kena musibah, tolong donasi lagi ya. Setiap, walaupun 20.000 itu berarti buat saya pantang, saudara. Pantang, saudara.
Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kamu tidak akan meminta-minta. Ya, pandang saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau sudah yakin mendengar suara Tuhan, masalahnya mendengar suara Tuhan ini beda definisinya, saudara. Ya, tadi dikatakan, ya, kamu menyingkirkan Tuhan dari hidupmu, kamu mau dengarnya cuma yang manis-manis saja. Janji Tuhan berkat, janji Tuhan berkat. Siapa bilang, saudara, selalu berkat? Tuhan, saudara, dia tegur kita, saudara. Ya, bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan kalau dia tidak suka baca firman Tuhan dengan benar? Ya, nah banyak kan Ibrani 12 ayat 4, firman Tuhan pedang bermata dua. Oh, ini nyabetnya kemana-mana, ke saya, ke kamu, ke Pak Pendeta, ke jemaat, ke majelis, ke istrimu, dan ke kamu juga. Itulah firman Tuhan bermata dua. Oh, salah, aduh, bolak-balik saya udah omongin, salah. Di komunitas ini jangan berkata firman Tuhan bermata dua, itu bermata dua begini, saudara, saya kasih tunjuk nih. Sudah dua. Pedang bermata dua. Nah, ini pedang bermata dua nih. Ini satu pedang, mademnya ke sana. Satunya mademnya ke sana. Begini ya. Kayak samurai ya, dengan pedang double begitu ya. Bukan, saudara. Aduh, bukan. Enggak kayak gitu, saudara. Orang Yahudi nggak kenal pedang yang seperti itu, saudara. Ya, pedang bermata dua itu satu pedangnya begini satu, saudara. Satunya sini tajam, sininya juga tajam. Ya, itu maksudnya begitu, saudara. Ya, jadi bukan pedang satunya madep sana, satunya madep sana, bukan begitu, ya. Tapi pedangnya begini, ya. Satu sini tajam, sebelah sini juga tajam. Nah, kali kalau buat ngiris, ya, saudara, kalau sekali ngiris, saudara, tak gitu ya, maka dia bisa sama dia dibelokkan bisa, saudara. Saking tajamnya ujung yang sebelah sisi yang sana dan sisi yang sana, sehingga dia bisa dibelokkan dengan memotong dengan sempurna. Begitu maksudnya ya. Dia bisa motong dengan sempurna dibandingkan dengan Anda pakai golok. Ya kan? Karena kalau golok itu cuma satu mata aja. Tapi pedang itu dua sisinya dia tuh ya. Bukan dua kanan kiri begini, ujung sana ujung sini terus bisa nyabet sana nyabet sini, bukan, saudara ya. Nah, bukan buat nyabet sana sini, bukan. Pedang bermata dua itu memisahkan jiwa dengan roh. Itu gunanya, saudara. Bukan nyabet sana sini, nyabet Pak Pendeta, nyabet yang khotbah, nyabet yang dikhotbahin juga yang khotbah juga. Oh, bukan, itu salah, saudara, pengertiannya. Yang namanya pedang bermata dua memisahkan jiwa dengan roh. Sehingga kalau Anda bilang saya mendengar suara Tuhan, sebentar. Itu suara pikiranmu apa benar-benar suara dari roh Allah yang di dalammu? Itu maksudnya, saudara. Dari mana Anda tahu bisa membedakan mana yang dari Allah, dari Roh Kudus bicara, mana yang dari pikiranmu, kepenginanmu sendiri. Istri saya dulu diajari sama pendeta, saudara. Buka Alkitab. Nah, ini ya. Nih, bagaimana mendengar suara Tuhan? Waktu kami 2010 sampai 2013, kami kan lagi kacau balau ya. Gimana cara dengar suara Tuhan? Lalu pendeta ini bilang, lihat ini Alkitab nih. Buka. Fijuk. Nah, itu. Kamu lihat langsung kalimat pertama, ayat pertama di situ, nah itulah suara Tuhan. Goblok, saudara, nggak kayak gitu caranya. Ya, kalau Anda ke kelenteng ya bisa kayak gitu, kayak Ciamsi, ting 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 ting, ya Anda kan ngecok itu kan batangan-batangan itu kan. Nanti yang jatuh kayunya terus dilihat nomornya, lalu diambil. Nah, itu kalau Anda ke kelenteng kayak gitu, saudara, persis. Nggak kayak gitu cara dengar suara Tuhan, saudara ya. Salah. Nah, itu videonya pernah saya bikin, mendengar suara Tuhan. Anda cari dogmatika, mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Nah, ikuti kelas evangelis, saudara, tak ajarin detil gimana membedakan suara Tuhan dengan suara pikiran. Kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jangan ngomong enggak, saudara ya. Dari mana saya tahu saya bisa berangkat ke Eropa? Tuhan bicara 3 tahun sebelum saya berangkat, kamu pergi ke Eropa. Ya. Makanya banyak orang yang ikuti langkah saya gagal, saudara. Kenapa? Karena bukan dari Tuhan. Sampai keluarganya kacau balau berantakan. Karena bukan dari Tuhan. Dari awal sudah salah. Saya waktu berangkat, saya dengar tuntunan Tuhan, saudara.
Dari mana tahu? Ya saya tahu, saya punya pengalaman sebelumnya, mana yang suara pikiran, mana yang suara Tuhan. Ya, bagaimana dengan keputusan bisnis? Anda kudu tahu mana suara pikiran, mana suara Tuhan. Didoakan. Nah, suara Tuhan itu adalah rema yang bergema, saudara. Saking kuatnya rema itu, maka itu bergema. Kadang-kadang sampai audible. Mengapa audible? Itu bergema. Bergemanya keras sekali di dalam relung jiwamu, sampai kamu dengar di kuping, saudara. Seakan-akan kamu dengar di kuping. Anda ngalamin begitu enggak? Saya waktu SMA kelas 3, saya mau disekolahin ke sekolah teologi ya, saudara. Saya nggak punya uang, keluarga kami miskin waktu itu. Kami baru bangkrut lagi, orang tua saya baru bangkrut lagi. Saya ngeliat kakak saya keleleran begitu, kasihan, saya nggak tega, saudara. Saya disuruh, udahlah, tak masuk teologi saja. Pak Pendeta kasih saya beasiswa, kasih pakaian semua, janji semua, pokoknya jangan khawatir. Oh, saya percaya karena pendeta ini baik ya. Saya ikut pendeta ini, pendeta Silas ya, 6 tahun, saudara. Dan beliau itu orang yang begitu luar biasa sekali. Dia pengen saya menggantikan menjadi pengerja di gereja itu karena anaknya nggak mau jadi pendeta. Dia anak cuma 1, saudara. Dia mau saya membantu dia. Iya om, saya doa ya om. Saya senang sekali, girang, saudara. Saya girang. Wah, keluarga saya girang semua, saudara. Mama saya, papi saya yang enggak senang. Papi saya enggak senang saya jadi pendeta. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saudara, sore-sore. Tahu-tahu audible kelas sekali, saudara. Bilang apa? Kamu masuk pertanian di Satya Wacana. Bilangnya bukan pertanian ya. Masuk kamu agroteknologi Satya Wacana. Saya enggak ngerti ada namanya agroteknologi. Pokoknya saya cuma bergema begitu. Agroteknologi Satya Wacana. Apa itu agroteknologi? Kenapa bisa dengar, saudara? Dari remanya dari mana? Kenapa saya bisa tahu itu rema? Tadinya saya nggak ngerti. Belakangan ini saya ngerti. Tak urut satu-satu ya, tak amatin ketika saya dengar suara Tuhan. Karena saya punya rema. Dari mana datangnya rema? Rema itu adalah logos ditambah cinta, saudara. Ya, logos, kamu baca firman Tuhan, ya, yang tertulis di Alkitab, tangan kamu melimpah dengan cinta. Waktu itu cinta saya melimpah untuk Indonesia, saudara. Saya berdoa syafaat untuk saya penginjilan gila-gilaan ya. Di terminal naik bis, saya penginjilan dari terminal ke terminal, saudara. Oh, ngeri, saudara, saya sama anak kalau penginjilan dulu waktu SMA. Ya, kami penginjilan. Nah, di masa-masa penginjilan ditampilkan lagi tadi ayatnya ya. Yang Yesaya 30 ayat 20. Nah, di masa-masa itu, saudara, luar biasa sekali, saudara. Ya, logos ditambah cinta, jadilah rema. Rema yang bergema itulah suara Tuhan yang bahkan sampai audible kamu dengar. Jadi kalau kamu lagi susah, saudara ya, Anda baca firman Tuhan dan memiliki cinta itu. Mulai dari mana? Dari diakonia. Lalu kamu dengar rema. Kamu tunggu Tuhan. Ya, kamu tunggu Tuhan. Walaupun kelihatannya, lihat ya, kalau saya utang, langsung dapat banyak. Kalau saya minta-minta, itu banyak, tapi imanmu nggak akan pernah tumbuh. Kamu akan mengulangi lagi masalah yang sama. Ngulangin terus masalah yang sama, saudara. Sejak waktu itu 2010 saya jatuh, ya, sampai 2013 saya hidup di dalam dosa. Benar-benar di dalam dosa ya 2010 sampai 2013 jadi penjahat saya, saudara. Hancur semua nilai-nilai kekristenan dalam hidup saya. Tetapi itu seperti saya dirombak, saudara. Saya dimurnikan. 2014 saya masih jahat, saudara. Sisa-sisanya itu kan pemulihan. 2015 saya tatani hidup saya lagi. Saya belajar. Yesaya 30 ini yang nuntun hidup saya, saudara. Yesaya 30 ini. Kita disuruh apa, saudara? Nunggu Tuhan. Nunggunya bukan nunggu nganggur. Saya itu nggak pernah nganggur, saudara. Ya, tapi nunggunya saya nggak terus cawe-cawe utang sana utang sini, saudara. Atau pinjam sana pinjam sini, ya minta sana minta sini. Oh, enggak pernah, saudara. Selama 2014 ya, 1 tahun, 2015 sorry ya, 1 tahun anak saya itu tiap hari ya makanya nasi, tahu, tempe, sayur bayam. Serius, saudara. Dan kita enggak tahu apakah ada pemulihan, tetapi Tuhan janji sama saya, Yesaya 30.
jangan ke Mesir. 2014 awal saya masih utang sana utang sini, saudara. Ya, minta kakak saya. Wah, nggak dikasih, dimarahin. Saya sama anak gegeran. Ya, dibilang sama anak, udah dibilangin. Terus kalau nggak ada uangnya gimana? Saya bilang begitu kan. Ya udah nggak usah makan. Mati, ya biar nggak apa-apa. Kata anak gitu, kendel ya anak ya. Tega, kenapa? Kalau kita sudah melewati masa yang mengerikan, kalau memang kamu dipulihkan sama Tuhan, saya ngerti pikirannya, katanya kamu ketemu Tuhan Yesus, kalau memang kamu ketemu Tuhan Yesus, kita buktikan hari ini, kalau enggak kita tinggalin aja selama-lamanya. Itu saudara, saya ketemu Tuhan Yesus dan saya buktikan saudara sama anak. 2015 kami teriak ya, Jehovah Jireh, 2014 mulai pertengahan ya, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, 2015, 2016, 2017 ya, 2014, 15, 16, 7, 2017 kami mulai Jehovah Rohi, saudara, Tuhan Gembala kami. 3 tahun 14, 15, 16 kami berdoa Jehovah Jireh, saudara. Kami tidak pernah harapkan Mesir, tidak mau tergantung. Orang kalau bisa minta-minta ketergantungan, loh, saudara. Biasa utang-utang juga gitu, nanti sampai utangnya rembel kemana-mana tuh, saudara. Ya, itulah Mesir, perbudakan, saudara. Sehingga Anda kalau nggak utang itu, wah nggak berani, saudara, gemeter kalau siapa lagi minta utang ini. Udah kehabisan list utang, saudara. Keder, saudara. Sudah kehabisan list ngemis. Keder, saudara. Ya, 2015 Tuhan kasih saya berdiam diri. Diam dirinya saya puasa, saudara. Lah Anda katanya mau sama Tuhan, dekat Anda minta-minta tok, ngemis-ngemis, tapi Anda disuruh diajak puasa, Anda nggak mau. Repot, saudara. Kenapa Pak? Saya penyakit ini, penyakit itu. Ya sudahlah, mati aja deh. Loh kok gitu Pak? Lah kamu gimana mental ngutang-ngutang? Emang saya itu kewajiban bayarin kamu? Enggak ada, kenal aja enggak. Emang Bu Vivin wajib bayarin kamu, kenal aja enggak. Nih, ya entah sih. Tapi jangan pernah memanfaatkan kami untuk jadi ATM-nya kamu. Itu namanya preman rohani, saudara. Ya, itu namanya preman dalam gereja. Anda malak dengan intimidasi ayat Alkitab. Banyak preman-preman dalam gereja. Bahkan dia orang mampu loh, saudara. Anak-anaknya bekerja, tapi dia masih ngutang-ngutang sana. Siapa tahu dapat uang. Karena di gereja banyak duitnya. Dan katanya Pak Paul mau dikasih ini. Terus Anda berusaha ngakali. Oh enggak, saudara. Kalau saya kasih pengumuman begini, saya lebih pintar dari Anda, saudara. Dan saya tahu Anda akan memanfaatkan. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, saudara? Saya ngajari Anda. Anda tidak punya ngomong. Biar kita yang memutuskan, kita berdoa sama Tuhan apa yang harus kita berikan buat Anda. Tapi bukan Anda meminta-minta, malak. Ya, apalagi dengan kata-kata yang kasar, saudara. Percaya saya, kami lebih pintar, saudara. Kita sudah pengalaman dipalakin begitu. Saya tukang malak dulu, saudara. Ya, jadi saya lebih pintar tentunya kan. Dan saya tukang palak profesional, saudara. Ya, saya dulu. Makanya saya ngerti. Tapi saya tidak marah. Cuman kita tandain, saudara. Kita tandain. Anda pikir kita terus diem nggak? Kita tandain, saudara. Jadi kalau Anda mau bergabung dengan komunitas ini, motifmu adalah meminta-minta, salah, saudara. Datang ke sini, motifmu adalah untuk bertumbuh imanmu. Kalau saya bisa melewati masa itu, Anda bisa. Kalau Bu Vivin bisa melewati masa-masa pacekliknya Bu Vivin, hari ini diberkati sekali Bu Vivin ya, luar biasa. Anaknya sudah nyaris pulang ke Indonesia, diberkati luar biasa di Jerman, saudara. Anda bisa. Kami semua orang yang hancur-hancuran yang dipulihkan sama Tuhan, saudara, yang ada di tempat ini. Jadi kita lebih pintar pasti, saudara. Kalau Anda mau memanfaatkan itu, kita lebih pintar, saudara. Ya. Tetapi kita bukan berarti kita nggak mau bantu, kita bantu. Dan kita melihat, makanya ada tim Bun Pagi. Ada malaikat pencatat Pak Apeng di sini, saudara ya. Wah, Pak Apeng ini luar biasa, juru tulisnya Tuhan, saudara ya. Dia tiap hari catat. Nah, di situ kemudian kita memberi, saudara ya, kita kumpulkan. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Dan itu benar-benar adalah dengan segenap hati kami. Ketika kita kasih, kita juga nggak akan komplain macam-macam. Tetapi saudara, ya,
uang-uang yang kita kumpulkan di sini itu harus bertanggung jawab. Nggak bisa Anda terus yang satu dapat dikasih motor. Ada yang kita kasih motor, saudara ya. Ada yang kita kasih motor, saudara. Nggak main-main, saudara. Ya, tapi masih merasa kurang juga. Heran saya kan. Siapa yang mau kasih Anda motor gratisan? Coba bayangin. Kalau bukan komunitas ini, saudara. Iya kan? Ada, saudara. Tetapi kita tidak main-main. Kalau kita ngasih, saudara. Tetapi jangan pernah saudara malakin kita, saudara. Berusaha jahat. Karena memang sifat itu adalah sifat perbudakan di Mesir. Ya, saudara sudah datang masuk ke komunitas ini, memang akan mendapat bantuan, saudara. Memang karena kita diajari untuk saling membantu praktek. Tetapi ada orang kemudian dia senang kembali ke Mesir. Ya, di pertama awalnya Anda masuk, memang kita mendapat pertolongan, ya kan, dari kelimpahan Mesir, dari kekayaan Mesir. Tapi kemudian Anda diperbudak oleh Mesir, saudara. Jangan sampai, oh kan kita Pak, kita dikerjain sama embun pagi. Enggak, Anda ngerjain diri Anda sendiri. Nah itu ya namanya mental, saudara. Mentalitas pecundang. Kayak Daram dan Abiram, ya Dotan dan Abiram tadi, dua orang yang dibelain sama Musa, tapi malah nyatek, saudara. Nah jangan sampai begitu, saudara. Mau ditolong malah nyatek, saudara. Padahal kita mau tolong loh, tapi malah nyatek. Itulah perbudakan Mesir, saudara. Kenapa hadirin saya khotbah ini? Ini adalah aturan main di dalam komunitas kita. Ya, Anda harus bertumbuh. Saudara, saya sudah ngelewatin masa-masa paceklik, saudara. Dan saya berdiam diri. Waktu saya berdiam diri, saya puasa, saudara. Puasanya bukan kayak orang Islam, cuma merubah jam biologis doang. Puasa saya benar-benar 24 jam makan cuma sekali, saudara. Itu pun bukan makan, makan gulai, makan sate, enggak. Mau makan apa? Enggak ada duitnya. Makan nasi sama sayur bening. Kok puasa gitu? Iya, memang itu puasa yang diajarkan Tuhan. Ya, memang itu puasa yang diajarkan Tuhan. Waktu buka puasa Anda makan nasi sayur bening. Jangan mewah-mewah lagi. Puasa makan durian, minumnya bir. Terus Anda, delojo, itu bukan puasa namanya. Ya, banyak orang puasa salah. Ya, saya puasa tapi cuma sampai jam 3, apa Tuhan tahu. Nggak ada gunanya, saudara. Tuhan tahu tapi nggak ada gunanya. Ya, cuma tahu saja harus buat apa, saudara. Anda puasa 24 jam ya makan sekali. Nah, itu yang benar. Kalau Anda nggak melakukan itu, percaya saya, percuma. Ya, percuma, saudara. Sampai jam itu gereja-gereja, yuk kita puasa, kita berdoa jam 12 ya, sampai jam 2, nanti jam 2 kita makan. Aduh, mau puasa, itu namanya nunda sarapan. Ya, nanti kita puasa jam 3, namanya nunda makan siang. Ya, puasa itu sampai jam 6 sore, saudara. Ya, sehari makan sekali jam 6 sore, 24 jam makan sekali. Nggak pakai sahur, nggak pakai apa, mungkin Anda sehari makan sekali 24 jam. Dan kalau Anda lagi dalam kesusahan, lakukan itu berhari-hari, saudara. Sampai kapan? Tuntasnya masalahmu. Saya sama Ana, saya lakukan selama setahun lebih, saudara. Ana lakukan tuh kira-kira 6 bulan, 7 bulan, saudara. Saudara tahu selama 2015 kami puasa, saudara. Tuhan kasih terobosan dalam hidup kami. Ya, saya cuma nulis buku, saudara. Saya baca Alkitab karena saya nggak ada jemaat. Saya udah keluar dari gereja. Saya udah mengundurkan diri 2010. Saya nganggur di rumah. Ya, perusahaan itu semua sudah saya tutup semua. Saya cuma di rumah, saudara. Puasa, baca Alkitab, nyatetin. Sambil saya puasa nyatetin, saudara. Celing. Saya nulis buku, saudara. Iseng-iseng, saudara. Buku itu saya jualin, laku kencang, saudara. Ya, dari mana idenya nggak tahu. Pokoknya saya diam saja di rumah, cuma nulis buku dari Alkitab, pengalaman saya tak tulis. Ini ada pertanyaan ini, saya lihat di Facebook, semua saya cari jawabannya. Itu memakan waktu, saudara. Nggak ada kerjaan lain, saya cuma baca Alkitab sama ini. Dan memang waktu itu saya ada yang ngasih jalan sekolah teologi, saudara ya, 2014 ya, 2014 akhir saya mulai sekolah teologi. Dari situ, saudara, saya cuman belajar Alkitab, puasa tiap hari, nggak berhenti puasanya, nggak pakai putus tuh, saudara. Begitu, saudara ya. Jadi jangan mau diperbudak Mesir. Lihat, saudara, ayat 30 terakhir ya. Kita hari ini panjangin dikit. Ayat 30 tadi dikatakan, ya. Ayat apa tadi? Yesaya 30 ayat 20.
Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Memang serba sedikit, saudara ya. Serba sedikit. Selama 2 tahun itu kami ngalamin serba sedikit, saudara. Serba sedikit pepet. Deg-degan, saudara. Tapi kami latihan iman. Nah, Anda mau latihan iman kapan lagi? Kalau Anda lagi kere baru bisa latihan iman. Kalau sudah kayak berlimpah-limpah gitu mau latihan imannya bagaimana, saudara? Saya latihan iman, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Anak saya tak ajarin sampai hari ini. Anda kemarin dengar Wisely sharing ya, dia doanya simpel sekali, dia cuma kasih list, ya, kayak list belanjaan, sabun, ya, apalagi ya kan, beras, daging, cuma gitu aja. List belanjaan dia apa? Lulus sekolah SMA, ya, terus ekonomi keluarga dipulihkan. Terus dia bisa, waktu itu dia ada mau les bahasa Jerman ya, supaya bisa les bahasa Jerman, supaya satu-satu semua saudara, list belanjaannya dia semua, supaya papa mama terus dipulihkan. Semua list belanjaannya dia selesai tuntas, list doanya dia. Persis mau berangkat ke Eropa, selesai saudara listnya. Dijawab sama Tuhan, sampai uang buat tiket sama visa, selesai saudara. Ya, simple. Ya, simple sekali doanya, saudara. Anak-anak saya semua punya iman. Kalau pengen sesuatu, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Kami latihan, suami istri, anak-anak juga latihan. Makanya keluarganya solid kami, saudara. Waktu kami lagi susah, kami latihan bareng. Kami tidak cari Mesir, kami cari Tuhan. Memang kelihatannya mepet, saudara, air dan roti serba sedikit. Tapi pengajar kita Yesus Kristus tidak menyembunyikan diri lagi. Kamu akan dengar suaranya menganar atau mengiri, saudara. Inilah jalan, ikuti. Kamu akan dengar suaranya. Dalam memepetnya itu, logos itu jadi rema, audible, saudara, kedengaran di kuping suara Tuhan. Saat ini, saudara lagi perusahaanmu bangkrut, ya, jangan buka tutup lubang, jangan ngakalin bank buat dapat utangan supaya Anda yang ngeri-ngeri. Kalau perlu terjun bebas, terjun bebas. Kalau saudara nggak tahu caranya, yang benar, yang legal, lepaskan. Oh tenang saudara, nanti bisa bangun lagi. Biar Tuhan yang bangunkan. Memang air dan roh. Kalau anak saya kasihan, enggak kasihan saudara. Ajari sama-sama sama Tuhan. Semua ringankan beban-bebanmu, jual semua asetmu. Jangan dieman-eman saudara. Seringan-ringannya. Jangan pakai barang mewah, makanya jangan biasa hidup mewah. Supaya kamu jangan sakit. Ya hatinya sakit, dari barang mewah terus dari barang murahan. Biasa pakai sepatu mahal, tiba-tiba Anda pakai sepatu yang harga 50 ribuan, terus sakit rasanya. Jangan, biasanya hidup sederhana. Anak-anak dibiasa hidup sederhana. Ya, jadi dalam kondisi apapun kamu tidak sakit. Sekolah tidak usah di sekolah mewah. Sekolah biasa saja, saudara. Yang penting anakmu dididik yang benar di rumah sama kamu sendiri yang mendidik. Jangan diserahkan ke orang lain. Anda sendiri yang mendidik orang anakmu. Ya, memang air dan roti serba sedikit, tapi kamu akan dengar, inilah jalan, ikuti, inilah jalan, ikuti. Ya, indah saudara dengar suara Tuhan. Saat kamu dengar suara Tuhan, makin lama makin mesra dengan Tuhan, makin dengan, waduh saudara, yehi wa yehi. Apa mau jadi terjadilah saudara. Saudara ngomong jadi saudara. Saya bilang Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, Jehovah Syama, Jehovah Sebaot saudara. Itu adalah sebuah pertumbuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya kita lebih 15 menit ya, nggak apa-apa ya. Lebihnya 20 menit. Oke nggak apa-apa. Tuhan Yesus berkati.